Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Ini menanggapi Rahmat Channel ya. Saya mengamalkan surat Yusuf ayat 4, bukan cuma wanita yang tertarik, tapi juga laki-laki yang nggak normal ikut tertarik. Saya jadi takut Ustadz. Apakah memang seperti itu? Bagaimana menyikapinya? Itu bukan karena amalannya, tapi karena kamu, ya, kamu pasti ada rasa dengan laki-laki itu. Loh ya, ya. Ada yang komentar kemarin itu ya, langsung saya hapus orangnya. Apakah amalan pengasihan surat Yusuf bisa untuk laki-laki gitu. Nah, inilah umum lah. Ya. Jadi jangan salahkan. Ya. Misalkan ini sebuah pisau, ya. Jangan saya gunting ya. Jangan salahkan gunting ini ya, ketika Anda gunakan untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Bukan salah guntingnya, tapi salah dirimu. Ya. Cobalah kamu itu ya, Rahmat Channel ini ya, belajar bertanggung jawab gitu loh. Belajar bertanggung jawab dengan perbuatanmu. Ya. Contoh misalkan ya, teman-teman kampus ilmu ini khususnya untuk si Rahmat ya, dan umumnya untuk teman-teman. Kamu mengamalkan amalan pengasihan. Ya. Tiba-tiba ada cowok, ya, kamu laki-laki, ada cowok. Ya, wah orangnya ganteng, ya, orangnya tampan, orangnya kaya. Tiba-tiba ada rasa senang. Ya, awalnya hanya senang biasa. Itu ketika kamu dalam posisi mengamalkan amalan pengasihan. Tidak hanya surat Yusuf, surat apapun. Energimu meluncur kepada orang tersebut. Sehingga orang tersebut mengejar Anda. Walaupun kelaminmu sama. Apakah itu salah amalannya? Bukan. Tapi salah Anda yang tidak mampu mengendalikan energi dari amalannya. Ya. Sama juga Afdol ini ya, ini komentar saudara Afdol juga ya. Saya mengamalkan surat Yusuf ayat 4. Waktu itu saya cuma pengen ngamalin saja, nggak punya target. Dan memang ampuh sekali, banyak cewek yang lirik dan caper banget. Mereka ke saya baru ngeh itu efek dari surat Yusuf ayat 4. Ya, itulah ya. Makanya kenapa ya? Kenapa saya selalu menekankan untuk kita itu bisa visualisasi. Tujuannya supaya kamu itu bisa ngontrol gitu loh ya. Ngontrol energi dari amalan itu gitu loh. Visualisasi itu mengarahkan energinya. Ibarat gunting ini ya, Anda arahkan untuk menggunting kertas. Bukan untuk mencelakai orang. Paham enggak? Masa belum paham? Ya. Saya contoh-contohkan seperti itu. Ya. Jadi jangan salahkan. Ya, enggak hanya laki-laki ya. Makhluk halus pun juga akan ketarik ketika kamu mengamalkan amalan pengasihan tanpa visualisasi. Makhluk halus pun juga akan banyak tertarik dengan dirimu. Makhluk halus yang sifatnya positif, yang negatif ya enggak mungkin. Tapi ya ujung-ujungnya ya negatif. Coba kalau kamu dicintai oleh jin, akhirnya apa yang terjadi? Kamu enggak nikah-nikah gitu. Setiap hari mimpi dengan jin tersebut gitu. Coba bayangkan. Ya, setiap amalan itu pasti ada resikonya. Nah, materi-materi yang saya sampaikan ini bagaimana menyikapi resiko yang ada supaya tidak merugikan orang lain, khususnya orang lain. Ya, umumnya dirimu sendiri. Gitu. Dirimu tidak dirugikan, orang lain tidak dirugikan. Hanya fokus kepada satu target. Nah, coba bayangkan seperti ini. Tidak hanya wanita. Kan pusing sendiri toh. Kamu kalau misalkan kamu mengamalkan amalan pengasihan, terus dicintai satu RT gitu. Apa yang tidak pusing kepalamu? Ya pasti pusing. Ya. Sejauh mana kekuatan nafsumu? Tidak mampu. Ya. Loh iya, tidak mampu gitu.
Makanya ketika kita mengamalkan amalan pengasihan itu benar-benar dipahami gitu loh. Bagaimana energi dari amalan yang Anda baca itu benar-benar bisa meluncur kepada target. Bukan orang yang Anda non-targetkan. Bukan kepada orang yang Anda tidak targetkan. Kalau Anda mengamalkan amalan pengasihan secara umum, ya seperti itu. Ya, tidak peduli mau laki-laki mau perempuan, pasti suka dengan dirimu. Ya. Dan ketika kamu mengamalkan dengan visualisasi, itu pun juga sama. Tapi ada di bawah kendali kamu. Kamu bisa mengendalikan. Kamu bisa visualisasi menetralkan, menggrounding, menetralkan energi amalan pengasihan kamu yang bocor kemana-mana, yang mengalir kemana-mana, itu bisa Anda pagari supaya tidak berdampak kepada yang bukan Anda targetkan. Ya, jadi caranya seperti itu. Nah, ini butuh latihan. Makanya penting, visualisasi itu penting. Ya, ibarat kamu perjalanan ya dari dari Pasuruan ke Banyuwangi gitu ya. Kamu mau lewat Baluran gitu. Ya sudah lewat Baluran, jalanmu lewat Baluran, tidak lewat Jember, tidak lewat Piket Nul, tapi lewat Baluran. Kenapa? Kamu sudah pagari, sudah tentukan saya harus lewat Baluran, tidak lewat jalan yang lain. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, ilmu-ilmu semacam ini tidak akan Anda pahami ketika kamu tidak praktek. Hanya sekedar teori ya. Tidak kamu praktekkan ya tidak akan bisa. Ya. Tapi kalau kamu sudah bisa, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam akan mudah. Lalu ya. Akan mudah, tergantung dari besaran energi yang Anda miliki gitu ya. Paham ya? Itulah efeknya seperti itu. Misalkan saya mengamalkan amalan pengasihan. Ya. Surat Al-Imran ayat 9. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yuliful mi'ad. Saya baca terus. Yo. Tetangga kanan kiri saya ya pasti kelepek-kelepek ketika saya lewat itu ya pasti seperti itu. Tapi kalau saya arahkan ini tidak saya tujukan kepada umum kepada salah satu anak Pak RT misalnya. Ya, misalkan anak Pak RT. Ya sudah ke anak Pak RT, yang lain tidak ada efek. Kalaupun ada efek bocor gitu ya, kita masih dalam kendali kita. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa Anda pahami. Yang paling penting itu adalah praktek. Ya, teori yang saya sampaikan itu Anda praktekkan. Dan nanti Anda pasti akan menemukan teori baru menurut versi Anda. Ilmu itu terus berkembang ya, mengikuti perkembangan zaman. Ya. Kalau dulu kita amalan pengasihan harus pakai foto visualisasi. Sekarang enggak usah pakai foto, pakai HP di media sosial itu kan ada Facebooknya. Ya, tinggal kita ambil fotonya, kita lihat saja. Ya, berarti teknologi juga berperan. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.